Oke, balik lagi sama gue di sini. Gue bakalan ngelanjutin pengetahuan kuantitatif ya pada malam yang sama ya. Jadi langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita ke part 4 nomor 16 ini. Karena tulisit. Nah, nomor 16 ini ada dosis. Ini berbicara tentang perbandingan. Dan ini kelihatan banget ya, perbandingannya itu searah. Perbandingan. Kenapa bisa kelihatan searah? Karena semakin berat tubuh pasien, maka semakin tinggi. Semakin berat semakin tinggi, kecuali semakin berat semakin rendah, itu nggak searah. Itu namanya perbandingan terbalik. Ini searah. Oke, loh tiba-tiba 45 harus 12, berarti 30 harus berapa? Berarti ke sini turun kan? Turun. Ini ke sini berarti harus turun juga. Berarti perbandingannya searah, itu berarti bergandengan seperti ini. Bergandengan tangan. Nah, kayak gitu ya. Nah, bergandengan seperti ini. Kalau terbalik, ya, gue tuliskan kalau terbalik di sini, nanti gue hapus. Nah, itu harus 12-nya tuh di sini. Kalau perbandingannya terbalik. Nah, berhubung ini tidak terbalik, ya, kita pakai ini. Searah. Searah. Kita hitung. 45 bagi 3, 15. 12 bagi 3, 4. Begitu ya. 15. Nah, 15 bagi 15, 1. Ini 2. Berarti X sama dengan 2 kali 4 ya. Hasilnya 8. Berarti 8 mg gitu untuk pasien dengan berat badan 30 kilo. Oke, nah nomor 17 nih asik banget. Nomor 17 ini adalah pasangan triple Pythagoras. Nah, ini adalah tips yang harus kalian hafalkan, tips hafalan. Nah, kalau di sini kita tinggal ini mah gampang banget ini. Ya, hafalannya tuh triple Pythagoras sekaligus pangkat 2. Nah, 6 3 6 6 4 sama dengan 1 2 1. Apakah iya? Enggak. Yang ini 49, benar 49. Terus 9 ini 81, ini 144. Enggak, ini enggak, ini enggak. Ini ya dijumlahkan hasilnya apakah 121 144 ini ya. Yang ini 25 144. Nah, ini 169. Nah, ini juga sering muncul nih. Ini benar. Kita lanjut ya karena asik. 16 64 100 enggak. Harusnya 16 itu 6 ya. Ada ini juga yang paling gue ingat juga. Ini sama dengan ini ditambah ini enggak ya. Yang ini 225 ya. 225 4 400. Tentu tidak. Jawabannya C. 5 detik doang. Perbandingan luas sebuah lingkaran berdiameter 12 cm dengan luas lingkaran berdiameter 4. Nah, ini tips ya, ini tips. Tips yang turun dari rumus lingkaran. Rumus lingkaran. Untuk persoalan perbandingan. Jadi yang bikin beda di ini tuh apa kayak gitu ya. Rumus luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat. Yang diketahui apa? Diameter. Berarti yang berbeda itu apa? Pasti r kuadrat. Pi ini udah hilangkan. Jadi perbandingannya adalah sekali lagi karena ini luas r kuadrat ya. R1 kuadrat dibandingkan dengan R2 kuadrat. Ya sudah. Jangan lupa bagi 2. Ini 6, ini 2. Berarti 6 kuadrat dibandingkan 2 kuadrat. Ya. 36 ini 4 alias 9 dan 1. Gitu ya. Jadi kalau ada perbandingan dengan luas lingkaran, oke, gua tulis ya biar ingat. Perbandingan luas lingkaran. Perbandingan luas lingkaran. Yang diperhatikan itu apa? R kuadrat saja. Aman? Aman banget. Oke. Nomor 19. Nah, nomor 19 ini ada olahraga favorit siswa di kelas tersebut. Sebanyak 13 siswa. Oke.
Jadi nomor 19 ini rumusnya cukup panjang, bakalan gua buktiin di akhir video. Oke, jadi rumusnya di sini praktisnya seperti ini. Ya, A, kita hanya menghitung A atau B atau C aja, only yang memilih satu. Itu rumusnya adalah A tambah B tambah C ya dikurangi 2 kali A dan B tambah B dan C tambah A dan C irisan ya, ditambah 3 kali A dan B dan C. Nah kayak gitu ya. Jadi A nya berapa? Renang 13 tambah 9 tambah 11 dikurangi 2 kali 3. Nah ini butuh pembuktian nih, kok bisa begini gitu. Ini rumusnya, ntar lagi gue buktiin. Ini hasilnya 24. Oke, karena ini kan 18, ini 9. Nah ini 9 kan habis, ini sama ini habis nih, sisa 9, negatif 9 nih, tinggal ini ditambah 24 gitu ya. Berarti P lebih kecil dari Q. Benar banget. Oke, nanti gue pembuktian di akhir video. Bilangan ganjil 7 angka dapat dibentuk dari semua angka 1, 2. Oke, dengan semua angka selain 1 muncul tepat 2 kali. Ini udah hints gampang banget. Ganjil nih 7 angka nih, ya kan, 7 angka. Nah yang ini udah pasti angkanya 1 dan ini tidak boleh berulang. Ya udah, kita memperhatikan yang ini. Berapa nih? Ada 6 posisi kosong. Berarti memperhatikan urutan. Berarti ini masuk ke permutasi dengan unsur sama. Benar, dengan oke. Unsur kepotong muka gua ya. Unsur sama. Jadi perhitungannya permutasi ada 6 dengan 3 unsur sama. Jadi gimana? Ini tuh sama dengan kalau kita buat huruf itu kayak Mississippi. Biasanya Mississippi buat urutan kata gitu dengan huruf-huruf itu. Kan kalau sama dibagikan, jadi ada 6 faktorial dibagi dengan 2. Nah, karena ada 3 angka yang sama, jumlahnya 2 masing-masing, berarti ini 6, 5, 4, 3, 2. Nah ini dua-duanya tinggal coret, nggak usah ditulis ya, 1 ya. Berarti ada 30 kali 3 yaitu 90. Ya udah 90 begitu. Jadi tadi begini kan untuk soal nomor 19 itu ya, benar ya. 1 orang 1 olahraga. 1 olahraga. Gue gambarin diagram Venn-nya. Kita ketahui bahwa renang, oke, kita tulis ABC saja ya biar tidak bingung. A-nya tadi berapa? Scroll lah. 13, 9, dan 11. 13, 9, dan 11. Nah, menyukai ketiganya adalah 3. Oke, sudah. Kita gambarkan diagram Venn-nya seperti ini. Sret gitu. Di sini ada 3 orang yang menyukai keduanya. Ya, gue kasih kuning di sini. Ketiganya. 3 orang suka tiga-tiganya. Oke. Terus di sini berarti sisa berapa dong? Ini sisa 10, ini sisa 6, dan ini sisa 11 kurangi 3, 8 gitu. Kita itu menghitung yang apa gitu, yang hanya menyukai 1 saja. Berarti kan kita menghitung 10 tambah 6 tambah 8, berapa tuh? Bener banget, 24 hasilnya. 24 ini loh, 24 orang. Udah tergambar kalau pakai diagram Venn. Nah sekarang kita pakai rumusnya. Rumus untuk menulis semua gitu ya, semua yang menyukai 1 orang saja itu seperti ini ya. 1 orang 1 olahraga, gue tulis seperti ini, A atau B
atau C. Ini salah ya, kita pakai only one gitu, only one. Jadi kita pakai yang A saja, itu adalah perumusan dari A ya, A dikurangi irisan A dan B dikurangi irisan A dan C, biar A saja nih. Jadi yang menyukai keduanya ya itu dikurangin, terus ditambah dengan, kok ditambah gitu ya, kok ditambah, muncul nih pertanyaan seperti itu. Kenapa ditambah? Y plus, iya asik banget, Y plus, karena ibarat kata nih, gua Rafa satu orang ya, katakan Rafa satu orang. Oke, iyalah Rafa satu orang. Terus di sini ada Nadine. Nah, ibarat kata Nadine itu hanya A saja, dan Rafa menyukai A, B, dan C. Ya. Ketika kita menghitung orang di A saja, otomatis kan 2 dikurangi 1. Rafa kan, Rafa ini Rafa dan Nadine. Sesimpel ini, hasilnya harus 1 yang di A saja. Tapi berhubung kita berdasarkan diagram Venn dan berdasarkan rumus, kita harus pakai 2 dikurangi 1. Rafa berarti menyukai A dan B juga dong. Ya dikurangi 1 lagi. Rafa juga menyukai A dan C dong. Ya enggak? Nah, ketika dikurangin 2 kali, ini hasilnya sudah negatif 2 gitu. Ya, nah sampai sini deh gini. Set 2 kurangi 1 kurangi 1 0. Lah berarti si Nadine kemana? Nah, makanya ditambah 1. Nah, 1 ini adalah jumlah peserta untuk mengnolkan berdasarkan menyukai ketiganya. Gitu ya. Nanti kan hasilnya kalau bersama ini, kalau segini hasilnya 1. Ya enggak? That's why ini plus. Terjawab. Oke. Jadi A saja seperti itu, A saja ini. Terus ini ditambahkan dengan B saja. B saja berarti A dan B dikurangi B dan C ditambah ketiganya. Ya, untuk mengnolkan, kenapa plus? Oke. Ditambah C aja. Yaitu A dan C kurangi B dan C ya, berarti yang menyukai keduanya itu tidak include, yang menyukai ketiganya itu tidak include gitu ya, only aja. Jadi ya udah, ini kan bisa kita peringkas perumusan ini juga kita peringkas, jadinya bagaimana perumusannya? Benar banget rumus yang tadi, yaitu A ditambah B tambah C dikurangi 2 kali A dan B ditambah A dan C ditambah B dan kelebihan C gitu. Nah, ditambah 3 kali. Oke, jangan lupa ini lurus ya karena jumlah. Nah, ini adalah rumus akhirnya berdasarkan logika ini gitu loh. Kalau digambar si Rafa Nadine itu tadi begini. Nah, ini Nadine, ini Rafa nih di sini. Berarti Rafa ini A, B, dan C. Gua gambarkan ya. A dan B itu kuning. Terus A dan B itu kuning, terus B dan C itu coklat ini. Berarti B dan C itu yang mana? B dan C aja. Ini kan B dan C. Nah, ini B dan C nih. B dan C. Terus kita pakai warna apa lagi ya? Ini. Nggak jadi. Ini, nah. Itu adalah A dan C. A dan C yang mana? Yang ini kan? Nah, A dan B itu yang mana? A dan B itu yang ini. Nah,
Berarti Rafa itu kan include di 2 irisan 2 irisan 2 irisan 2 itu include, ya kan? Makanya dikurangin terus ditambah karena Rafa ini, nah on pointnya Rafa ini di sini kuning lagi dia, pakai merah, gonjreng. Nah di pulpen merah ini itu adalah A dan B dan C. Apa di sini udah paham? Semoga paham ya. Kenapa gue gambarkan seperti itu? Karena di irisan hanya 2 lingkaran, biasanya renang dan futsal doang gitu misalkan. Ini tuh gampang. Ini yang paling sering muncul. Tapi beberapa tahun terakhir, beberapa teman belajar gue juga mengatakan, Kak, yang 3 irisan itu juga muncul, susah banget. Nah, makanya gue jelasin penalarannya sejelentreh ini. Kenapa? Karena dibutuhkan biar inget, biar nyantol. Kenapa dikurangin 2 kali, kenapa ditambah 3 kali, gitu ya, biar maklep gitu. Oke, semangat.